Banyak jamur yang mulai tumbuh. Neng Amerika ya ono banjir lur. Di buku-buku dongeng ya teman-teman, cerita dongeng gitu ya. Tanaman terus dililiti dengan jenis tanaman lainnya. Manu erek podo pating apa manu dulu burungnya pada bernyanyi teman-teman. Kuak kuak kuak, burung apa itu? Ya teman-teman, kita ke hutan belakang, kita melihat banjir. Hujan deras banget dari semalam. Ini tadi belum reda sampai siang ini sekitar jam 2-an ya. Dan ini masih agak gerimis. Aku nggak menemukan payung, makanya aku pakai copil teman-teman, caping gunung. Kita ajak ke sana ngelihat banjir, sekalian kita jalan-jalan teman-teman ya. Jalan-jalannya di hutan saja kalau saya. Kita lewatnya mana teman-teman? Sini aja ya. Kayak gini loh rek. Pelataranku kalah sama halaman kalian teman-teman. Saya yakin halaman rumah kalian mulus-mulus. Halaman rumahku memprihatinkan seperti ini rek. Ini butuh dipanggilkan itu gravel yang teman-teman, yang nanti bisa ngepack ini ya, menghilangkan sepat-sepat yang becek seperti ini. Tapi ya butuh nabung dulu teman-teman kita, karena ya nggak murah ya. Semoga saja ada rezekinya teman-teman, jadi kita bisa ngegravel pekarangan atau driveway seperti ini ya, setidak-tidaknya yang untuk parkir kendaraan saja. Teman-teman, hawanya enak sekali sebenarnya untuk berjalan-jalan di luar siang hari ini, karena nggak dingin teman-teman di tempat kita ini. Pokoknya suasana seperti ini mirip-mirip suasana menjelang musim semi teman-teman ya. Musim semi kalau terus-terusan hujan dan lembab, itu akan banyak jamur apa teman-teman yang muncul di musim semi. Jamur yang mahal itu jamur morel biasanya yang muncul saat musim semi kalau temperatur dan cuacanya pas, karena nggak setiap musim semi muncul jamur itu juga kalau terlalu kering teman-teman. Ramai banget suara burungnya teman-teman. Sukanya bagi kita, terutama saya yang tinggal di countryside seperti ini, terutama area hijau, adalah bisa mendengarkan suara burung. Tuh. Loh, apa kira? Punyanya Virgil apa gimana ini? Ini loh. Ya Allah. Ini apa rek? Bonekanya Zebrin paling pas perosotan kemarin. 4 hari yang lalu masih perosotan di sini, sekarang sudah seperti ini teman-teman, sudah clear. Nah, akan kemana kita? Kaget aku apa kuwi? Melihat banjir teman-teman. Tuh, kelihatan teman-teman, seperti ada kabut putih yang di situ itu, karena hari ini atau siang ini tuh kayak ada kabut putih itu di atas Blumbangan teman-teman. Jadi tanahnya saat musim dingin dan kadang ada hari-hari yang hangat seperti ini, itu nggak semuanya tanahnya itu retak teman-teman. Maksudku biasanya hanya meleleh. Gimana rek menjelaskannya? Biasanya kalau temperatur
hangat beberapa hari seperti ini, tapi musimnya masih musim dingin, itu tanah hanya beberapa senti dari permukaan yang biasanya melembek teman-teman, tapi agak dalam itu masih beku, jadinya ya seperti ini, airnya tertampung dan nggak begitu bisa meresap. Dan itu yang di atas Blumbangan itu yang seperti ada foggy, kabutnya, karena yaitu tadi air yang tertampung seperti ini begitu terkena temperatur agak hangat biasanya menjadi uap teman-teman. Ini kalau Virgil seneng banget teman-teman, nanti pulang sekolah kalau tak ajak ke sini. Itu juga di atas itu adalah kebun kentang. Mirip-mirip tuik lai ya teman-teman, kayak tuik lai lamsih ya segini. Banjir ya. Ingat waktu kecil kalau di kampung halaman saat banjir itu yang dinanti-nanti. Pertama, karena kita nggak usah ke sekolah alias libur sekolah. Kedua, yo koceh. Tapi anak Indonesia maupun anak bule, yo aku rasa sama saja. Kalau memang senengnya koceh ya seneng aja teman-teman. Kayak Virgil itu suka banget koceh. Kalau ada ya ada air yang tergenang, ada bagian atau ada spot yang menggenang seperti ini, udah dia itu udah excited banget buat koceh. Tapi kalau di sini tuh harus hati-hati karena ini teman-teman tuh ada ranting-ranting yang dari pohon lokus, ini banyak durinya. Memang kalau di spot ini lumayan lebih rendah daripada yang lainnya ya teman-teman, spot ini. Makanya aku punya punya rencana sama Pak Wahid, kalau kita nanti kalau ada rezeki beli traktor yang agak besar dan ada bekonya itu loh teman-teman, ini kita ketengahkan ya. Kalau ini biar agak rendah nggak apa-apa, biar bagian yang sini bisa untuk jalan teman-teman, daripada seperti ini tergenang air. Ya untungnya saja rumah kita itu letaknya pas di atas bukit teman-teman, tuh di atas bukit itu ya. Jadi kalaupun di sini tergenang air, insya Allah nggak sampai ke atas bukit sana ya, kecuali di sini menjadi lautan. Rumput-rumput kelihatan agak hijau teman-teman kalau temperaturnya hangat seperti ini. Yang habis tertimbun salju, banyak banget ranting-ranting pohon. Aku ajak kalian sampai Blumbang itu saja teman-teman ya. Jalan-jalan siang, karena siang ini enggak dingin teman-teman, 13 derajat Celcius atau 54 derajat Fahrenheit. Saya juga cuman menggunakan satu helai shirt atau baju, dan itu sudah cukup kalau temperatur hangat seperti ini. Dulu 15 derajat atau 20 derajat aja menurutku itu dingin teman-teman saat di Indonesia ya, karena kita nggak terbiasa tinggal di tempat area yang lebih dingin dari itu ya. Kak saya biasanya ke Sarangan, terus temperaturnya 15 derajat itu udah siap-siap pakai jaket. Tapi karena di sini saat musim dingin terbiasa dengan temperatur yang minus 1 derajat, 2 derajat sampai minus 20 derajat. Makanya kalau pas 13 derajat tuh hangat banget. Jadi dari terbiasa saja teman-teman, tubuh kita akan beradaptasi sendiri dengan sendirinya ya. Ternyata Blumbangannya nggak ada airnya teman-teman. Kabut dari mana ya? Apa kabut dari
sungai belakang. Biasanya di sini kan banyak banget airnya kalau hujan terus menerus ataupun saljunya banyak gitu. Ini enggak ada kan teman-teman, berarti kabut dari sungai. Apa kita melihat sungai saja teman-teman? Kita ke sungai. Aku itu menggeh-menggeh rek. Jangan di apa Mbak Heti Mbok ya, kalau membawakan narasi jangan sambil menggeh-menggeh. Barangkali di antara kalian ada yang bilang seperti itu, Mbak Heti, kalau membawakan narasi Mbok ya ditata pernafasannya, jangan menggeh-menggeh. Ayo poso rek piye, enggak ada asupan air kok ya. Sik teman-teman tak lihatin tuh. Ini mirip-mirip apa teman-teman di di pohon dongeng, tahu enggak? Pohon dongeng yang ada di cerita buku-buku dongeng. Mirip-mirip penampakan pohon di buku-buku dongeng ya teman-teman, cerita dongeng gitu ya. Sebenarnya ini yang merambat ini adalah poison ivy teman-teman. Kita jangan sampai memegang karena getahnya itu bikin iritasi teman-teman. Ini kalau dibiarkan nggak dipotong akan mengganggu tanaman yang dilingkari. Nah, yang dilingkari adalah pohon lokus kali ini. Tuh. Banyak banget, hampir setiap pohon ada poison ivy-nya seperti ini. Ini masih tempat kita, iya. Ini masih hutan kita kok. Ini batasnya teman-teman, batas dengan tetangga. Nah, ini adalah batas dengan tetangga. Ada apanya teman-teman? Ada pagarnya ya, meskipun hutan seperti ini ada batas-batasnya juga teman-teman. Saya tak singkirkan. Ini digua rono apa digua ini rek. Nah, ini adalah batas dengan tetangga kita. Kita nggak boleh trespassing ke hutan tetangga ya, cukup di sini saja teman-teman, nyari aman. Itu di hutan tetangga itu ada semacam cabin gitu kayaknya tuh teman-teman, bangunan cabin atau apa ya itu, kelihatan nggak tuh, paling buat berburu atau buat apa itu. Ini menunggu Pak Wahid tiba. Pak Wahid tiba, menunggu Pak Wahid buat menunggu musim semi tiba baru dipotongin teman-teman. Kalau sekecil ini saja bisa aku potongin pakai little chainsaw. Kalau kalian melihat penampakan di belakang, bilang ya teman-teman. Penampakan oporek siang-siang. Kelihatan teman-teman, itu seperti jalan setapak. Itu biasanya rute rusa, jalannya rusa. Jadi mereka itu punya rute sendiri gitu loh. Ada rute-rutenya, kayak menciptakan jalannya sendiri. Kok ya mau hujan lagi tuh teman-teman. Sepertinya ini udah mau hujan lagi kayaknya. Banyak banget pohon yang roboh di sini rek. Ini kapan kita ada waktu motonginnya? Itu juga banyak pohon roboh sampai yang masih gantung-gantung. Gimana kalau pohon-pohon gede gini, kalau enggak Pak Wahid aku nggak bisa teman-teman. Nah, kita sudah
sampai di sungai. Wow, airnya tinggi teman-teman, tuh airnya tinggi rek. Ini berarti hujannya di hulu sana deras teman-teman. Tuh airnya tinggi banget. Tapi lucunya seperti spring, seperti hot spring gitu teman-teman. Airnya ada semacam apa uapnya gitu, seperti hot spring itu apa sumber air panas, ada uap, ada foggy-foggynya gitu. So peaceful. Aku kalau kadang suntuk di rumah gitu ya, mainnya ya ke sungai ini teman-teman. Malah hujan lagi. Iya deh. Udan nih. Hujan terus airnya meninggi. Kita pulang aja ya teman-teman ya. Hujan kok. hujan. Yuk kita balik lagi saja teman-teman. Lewat sini aja. Ini dulu kata mama mertua adalah ya semacam papa mertua itu mau bikin cabin di sini gitu loh teman-teman. Mau bikin rumah cabin di sini gitu, tapi nggak keturutan. Jadinya terbengkalai ya karena alasan kesehatan beliau dan sebagainya gitu. Makanya ya seperti itu. Yuk balik lur. Tuh jamurnya banyak banget. Balik dan tuh teman-teman, banyak jamur yang mulai tumbuh saat temperatur mulai menghangat kembali. Tanaman seperti ini loh teman-teman, maksudku tanaman yang mirip-mirip di cerita-cerita di buku dongeng waktu kita kecil ya. Tanaman terus dililiti dengan jenis tanaman lainnya. Kalau ini poison ivy, suasananya itu mirip-mirip Twilight atau cerita-cerita horor maupun cerita-cerita dongeng ya di buku-buku dongeng. Waktu kecil saya itu seneng banget membaca cerita-cerita dongeng gitu. Dan apa ya, background gambarnya itu ya pepohonan seperti ini. Nggak pernah membayangkan kalau saya besar saya akan tinggal di ya bisa dibilang seperti di cerita dongeng yang saya baca dulu ya. Setidak-tidaknya lokasinya itu loh teman-teman ya, mirip-mirip. Ini cantik banget saat musim hijau kebun kentang kita. Suasananya agak-agak creepy, tapi cuman suasananya saja teman-teman. Tempatnya damai, kak, tenang di sini. Tuh buah jirek rek. Yang paling seneng yo Virgil ngene iki. Kabutnya mulai turun teman-teman. Biasanya di sini ini teman-teman banyak jamur chicken of the woods di pangkal pohon oak ya ini ya. Kadang saat musim fall itu apa? Saat musim gugur biasanya di sini yang banyak banget jamur chicken of the woods. Enggak di sembarang pohon ya teman-teman, tumbuhnya hanya di pohon-pohon tertentu saja. Wih lah rek. Kok kayak ini jeru nih.
Banjir lur, banjir. Neng Amerika yo ono banjir lur. Gimana teman-teman? Sudah puas dengan jalan-jalan singkat kita di siang hari ini? Ini hujan lagi, jadi on and off gitu teman-teman. Dari semalam itu, gunturnya menggelegar, geledeknya menggelegar. 3-4 hari yang lalu kita masih perosotan di salju sini teman-teman. Sekarang sudah clear. Saya berharap sudah clear sampai musim semi, tapi yo masih bulan 3, kadang ya salju on and off seperti itu teman-teman ya. Hujan kalau temperaturnya anak wedok teko teman-teman tuh, genduke teko, genduke kuwi piye to kuwi, kok malah dipepet nih tempat sampah kuwi. Wow, nah kok mepet tempat sampah ya. Hey, are you okay? Back up. You too close to the garbage dumpster. Back up. Kok malah nabrak tempat sampah? Back up. Lah kok malah nabrak tempat sampah piye? See, you too close to the dumpster lah. Ya elah. Balik mama harap gua. You throw it from the side. Go there lah. Park there. Yeah. And then here, mommy need the dumpster tuh. Ayo, give mommy hug. Hi. Ya kabarmu? Okay. Good. Yeah. Hey, good. Nah kok merah putih? Kayak Indonesian celebration. What do you want me to park? Kene loh. Where? Ngarepe garage kuwi loh. Oh. Ya aku no, careful. Ya corner ya malah enak daripada aku tabrak nih dumpster. Ya. Wis kono besok. Engko lek Virgil karo Sevin teko di komplain. Sister, why you put your car in front of the garage? I cannot get my bike. Virgil. It's gonna rain anyway. Reni malah seneng lek Virgil. Really? Neng mat guys, back and forth ngono. Modeli lek Virgil. Oh my gosh. Pokoknya lek emat ngono. Yes. Rayo putune Mbah Untung. Senengane ya dolanan rendut. Kayak neng omah pirang dino? So Sunday. Why? Tak kira seminggu. No. This is for 7 ever though. Wow. Apa Force Ebrina Virja? Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.